Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa berkah Allah untuk kita semuanya. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia menegakkan sunnah-sunnahnya. Pemirsa, hari ini di acara Hikmah kita bersua kembali dengan satu kisah di mana beberapa atau sepekan yang lalu kita bersua dengan salah seorang laki-laki yang mana beliau memiliki background sebagai seorang sikep ya, atau dari suku Samin, dan kali ini beliau hadir bersama istrinya yang notabene beliau adalah orang ngaji sebelumnya. Sebelum mereka bertemu, masing-masing memiliki putra dari pernikahan sebelumnya ya. Ada Pak Tarmuji dan ada Bu Kodria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Sehat. Ibu sehat, Ibu? Iya. Sehat. Ibu bisa bahasa Indonesia? Bisa sekarang. Iya. Ya, saya harus bertanya dahulu. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu saya juga berikan pengantar bahwa orang yang memiliki kepercayaan sikep ini memang beda dari orang biasanya ya, karena mereka adalah orang-orang yang jujur, amanah, dan hal-hal yang baik di sana mereka miliki. Namun di sisi lain bagi kita orang yang beragama Islam, kebaikan itu belum lengkap lah, karena tanpa kita melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah seperti sholat dan ibadah-ibadah makhdhah lainnya, maka di sana itu belum cukup untuk kita mendapatkan tiket ke surga. Maka di sini kita akan mencoba gali bagaimana keduanya dari yang semulanya Bapak ini tidak mengenal Islam, tapi kini beliau sudah melakukan kewajibannya sebagai orang Muslim, yakni sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dan bertemu dengan ibu yang notabene adalah seorang yang sudah ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran. Pak Tarmuji, ini kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan, tapi ini akan beda ceritanya tatkala Bapak kemarin belum bersama Ibu. Nah, ini dari sisi Ibu saya akan menggali bagaimana Ibu ini juga seberapa jauh mengenal diri Bapak sebelum Bapak menikah dengan beliau. Kepada Pak Tarmuji dahulu, ini mungkin bisa sedikit disampaikan meskipun nanti terjadi pengulangan, Pak Tarmuji. Sebenarnya kalau orang sikep atau di suku Samin itu adalah orang-orang yang lugu, polos, itu diantaranya apa saja Pak Tarmuji, salah satu contohnya misalnya. Contohnya gini, sudah kemarin kan sudah saya ceritain masalah kerukunan, karena apa, ibaratnya buat rumah, buat apa, itu bareng-bareng lah. Seumpama gotong royong ya. Ya, gotong seumpama saya buat rumah, itu tetangga-tetangga itu datang semua, tidak disuruh ya datang, dan membantu. Dan membantu semua. Ya. Terus masalah di sawah ya gitu, mencabut bibit padi, ya sama-sama juga. Lah kalau bareng Pak, bareng
Nggih, sama-sama ya bareng. Iya, maksudnya bareng begini. Di tempat Pak Tarmuji sawahnya juga harus dicabuti bibitnya. Yang di tempatnya Pak Yahno harus dicabuti bibitnya. Nah, gimana membagi? Itu ndak. Itu umpama di saya tuh saya duluan baru sana. Oh, bergiliran. Bergiliran. Bergiliran, ya ya. Kalau tentang kepolosan yang terjadi, misalnya bahwa orang suku atau orang yang beraliran sikap itu sendiri yang membuat awam itu agak terbengong-bengong karena diantaranya ketika seseorang bertamu kemudian disuguh begitu ya, disuguh dia monggo Pak didahar, ya terima kasih gitu saja, dan tidak mau makan, maka besoknya lagi dia tidak akan disuguh. Nggak disuguh. Nggak disuguh. Nggak disuguh. Dan selamanya tidak akan disuguh. Selamanya tidak akan disuguh. Itu bagaimana seperti itu terjadi? Apakah tidak mengerti bahwa kemarin tidak disuguh karena sudah tidak lapar lagi begitu? Bagaimana? Gini, sama saya punya tamu, terus tamu saya suguhin, Pak ini tolong dimakan Pak, nggak dimakan, dia datang lagi ya nggak dikasih. Ya, begitu ya. Jadi itu salah satu yang membuat orang sikap ini agak dianggap aneh ya. Termasuk juga saya sampaikan dulu di depan orang yang menjualkan kambingnya seharga 1,5 juta, kemudian di jalan ada yang nawar 2 juta atau ingin membelinya dengan harga 2 juta, itu nggak dikasihkan. Dia tetap kekeh untuk mempertahankan yang 1,5 juta begitu. Itu kan aneh bagi orang awam. Nah, kepada ibu, apakah ibu semula tidak mengerti bahwa bapak ini memiliki prinsip kehidupan yang seperti yang saya sampaikan tadi, Bu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baru hari ini Zat tahu. Nggih. Kalau sudah tahu begini, apa yang sekarang mulai ibu rasakan? Mosok tak Pak? Itu apakah seperti itu? Gimana ibu? Kalau ibu merasakan hari ini ternyata mengetahui bahwa suaminya ternyata memiliki prinsip yang seperti itu, bagaimana ibu? Ya gimana ya? Ya udahlah. Oh, sudah terlanjur jadi suami kok ya. Bagaimana ya, jelas tetap lanjut begitu. Dan tapi ibu kan belum membuktikan secara nyata ya. Apakah itu nanti selepas dari sini kemudian terjadi orang menjualkan atau ibu sendiri karena tidak bisa menjualkan kambingnya bapak, kemudian menyuruh suaminya, kemudian terjadi hal tersebut, itu pasti akan membuat ibu sekarang berpikir beberapa kali. Tapi saya kira bapak sekarang sudah memiliki ilmu itu ya, jadi tidak mungkin yang jualan 1.500 akan dijual 1.500 pula. Padahal di sana karena ke pasar itu membutuhkan bensin gitu, dan kemudian juga nanti juga kalau haus akan membeli es gitu ya. Ini bagian yang harus sekarang dimengerti gitu. Dan kemudian ibu, kalau di waktu itu bapak kan sebagai orang yang tidak ngaji waktu itu atau belum ngaji, dan kemudian mengenal ibu, prosesnya bagaimana sehingga dia sekarang itu ngaji? Bagaimana Bu ceritanya Bu? Ya, tidak usah melihat Pak Tarmuji, nggak apa-apa. Iya. Jangan khawatir Pak Tarmuji orangnya baik, saya percaya ini. Silakan Ibu.
Gimana Bu ceritanya Bu? Awal mulanya itu gimana Bu? Awal mulanya nggak Ketemu gitu? Ketemunya tidak di tempat kerja kan? Tidak. Jadi ketemunya di rumah di ya? Rumah, nggih. Waktu itu kaget nggak? Kok tahu-tahu nggak ada mendung, nggak ada petir, tahu-tahu ada orang ingin melamar saya begitu. Padahal saya 9 tahun menjanda, dan itu akhirnya dijawab ibu dengan apa Bu waktu itu? Iya. Iya gitu. Dan waktu itu tuh sudah melihat Pak Tarmuji. Waktu datang gitu melihat Pak Tarmuji, dan bapaknya menyampaikan, "Dok, enek wong sing gelemi kowe." Atau gimana ceritanya? Maksud saya yang harus membayangkan sendiri Bu. Gimana Bu? Bapaknya waktu itu berkata apa kepada ibu? Ya. Iya. Iya. Ya gimana? Waktu itu ibu ditanya bapak apa? Gelek anu. Ya bahasa Jawa. Gelem ta ora ngoten. Terus ibu langsung jawab? Iya. Iya gitu. Tapi waktu iya itu ibu sudah tahu? Nggih, niki. Oh, udah tahu. Oh, ganteng ternyata. Ya. Dan akhirnya mengiyakan. Ya. Dan dari awal istilahnya nembung tadi, dan nembung tadi Bapak diantar siapa? Diantar orang sana. Orang sana itu mana? Desanya ini. Oh, teman yang tadi menyampaikan itu ya. Oh, gitu ya. Dan apakah tidak perlu Pak Tarmu membuktikan Pak Tarmuji ini anak siapa, rumahnya mana, gitu nggak dicek gitu ya? Nggak dicek, langsung percaya gitu aja ya. Percaya. Terus kerjanya di mana juga nggak dicek ya. Itu ya. Itu orang-orang desa itu polos-polos, dan karena keikhlasannya maka di sana tidak banyak bertanya, tapi actionnya yang lebih dikedepankan begitu. Nah kemudian Ibu, dari saat nembung tadi istilahnya, kemudian ke akad nikah, itu berapa waktunya Bu? 1 bulan. 1 bulan. Waktu itu juga ada upacara resepsi? Oh nggak ada. Langsung ke KUA. Ya. Dan Ibu ini memang sekarang tinggalnya di mana? Di Keraten. Di rumah sendiri? Rumah sendiri. Kalau sebelumnya Ibu ikut Bapak? Nggih. Nggih sebelahan ngoten niku. Oh, sebelahan. Sekarang Ibu sebelahan itu ya? Nggih, tesek sebelahan. Oh, sebelahan. Ya. Baik. Dan ketika Bapak ini kan belum ngaji, kemudian orang tua Ibu itu ngaji, Ibu juga sudah ngaji. Apa nasihat yang disampaikan kepada Pak Tarmuji ini, Bu? Ya kan salat ngono. Nasihate nggih kula kan salat, kan ngaji ngoten. Ya. Pak Tarmuji, sudahkah sebelumnya Bapak ini sholat? Ya pernah, tapi enggak semuanya itu. Gimana? Enggak semuanya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tapi kan enggak, maksudnya sebelum nikah itu bagaimana? Ya tidak sholat. Terus diminta untuk sholat, itu bisa enggak? Itu yang ngajarin tuh ya ini itu siapa? Mertua ini, istri saya kan. Oh, istrinya. Lah kok ini gitu. Ya, berarti istri juga ngajari, Bapak juga ngajari.
bapak mertua juga ngajari. Ya. Terus kemudian waktu itu Bu Qadriah ngajak ngaji nggak Ibu waktu itu? Iya, kula ajak ngaji, tapi dereng mantep ngoten niku lho. Oh, diajak ngaji dateng, Nggih. dugi ning dereng mantep. Nggih. Waktu itu belum mantep, Pak. Waktu Ya belum sih, iya, belum. Iya. Satu kali, dua kali, tiga kali saya baru mantap. Ya. Kok ajarnya gini ya? Yang datang pertama itu apa yang diperhatikan waktu itu? Diperhatikan tuh ngajinya kok gini gitu loh, aku nih loh. Maksudnya gini itu apa? Maksudnya gitu kok baru kali ini saya melihat orang ngaji kayak gini. Terus saya lihat-lihat, saya perhatiin, terus penceraman itu, kok saya rasakan kok beda, beda neng hati ini termasak tentram apa gitu loh. Gitu. Ya. Terus 2 kali, ya seperti semula, 3 kali baru mantap. Saya rasakan baru mantap. Ya. Ini yang namanya itu kehidupan saya gitu. Apa maksudnya kehidupan? Ini yang saya rasakan tok. Hidup saya kayak menjadi tentram, menjadi apa gitu. Oh, jadi setelah mengaji, damai gitu. Damai, kemudian melakukan atau melaksanakan sholat, itu semakin mantap. Semakin mantap. Rasanya damai. Hati adem, begitu ya. Ya. Dan ada yang beda, Pak, antara dulu sebelum ngaji dan sesudah ngaji? Beda. Kalau dulu bagaimana? Kalau dulu tuh rasa-rasanya itu ya tentram. Tapi kadang-kala itu dulu itu hati saya itu kadang marah, kadang enggak. Tapi hati saya itu enggak saya keluarin. Sekarang enggak. Bedanya. Kalau sekarang gimana? Sekarang saya rasakan kok enggak ada gunanya orang marah-marah. Oh, iya. Gitu. Padahal di prinsip sikap itu kan nggak pernah marah atau nggak boleh marah. Enggak, tapi kan marah kan di hati ini kan enggak perlu dikeluarin gitu loh. Dipendam saja. Dipendam saja. Ya. Sekarang kan enggak. Ya, sekarang selalu dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa, gimana? Gitu. Ya. Kalau Ibu merasakan apa perbedaan Pak Tarmuji ini setelah mengaji, beliau bedanya di apa, Bu? Beda sekarang dan dulu. Kalau Ibu merasakan. Dulu saya nggak tahu. Maksudnya nggak tahu? Niki kelakuannya gimana kan saya belum tahu dulu. Nek saat niki karena ngajinya itu awal pengantin baru itu berarti tiga minggu ya. 3 minggu sebulan itu ngaji, terus melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat dan sebagainya. Termasuk sebelumnya juga kalau di sikap ada puasa enggak, Pak? Ada. Puasa apa itu? Puasa hari Minggu. Puasa hari Minggu. Hari Minggu puasa. Hari Minggu puasa. Kumpulan. Oh gitu. Adat istiadat di sana itu kumpulan. Oh, dari jam berapa sampai berapa itu? Jam 6 sampai jam 5. Gitu. Puasanya. Itu 1 minggu aja itu. Kumpulan. Ya. Baik, untuk sesi pertama sepertinya kita sampai di sini. Namun pemirsa jangan kemana-mana karena acara ini akan kita teruskan bincang kita dengan narasumber kita ini setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Hikmah untuk hari ini. Dan kita masih bersama dengan tamu-tamu kita dari Blora. Ada Pak Tarmuji dan sang istri Ibu Qadriah. Kita masih berbincang seputaran dengan bagaimana orang Asikep menikah dengan warga ngaji Quran dan Sunnah. Dan inilah beliau Pak Tarmuji dan juga Ibu Qadriah. Pak Ibu Qadriah, sekarang ini kan sudah mengaji beliaunya, dan Ibu juga pernah datang atau ke tempat mertua. Sudah. Bagaimana ketika bertemu pertama kali dengan mertua itu? Nggih, Bapak Ibu ada? biasa, nggih. Bapak Ibu ada ya? Ada, Masih hidup maksud saya. masih. Itu. Kalau beliau orang tua Pak Tarmuji itu karena putranya memiliki kepercayaan sikap tadi, termasuk bapak ibunya, berarti orang tuanya tidak sholat dong? Nggih, kadang sholat, kadang mboten. Sholatnya bagaimana caranya kalau belum pernah melakukan sholat sebelumnya? Ngajarin dulunya, diajarin dulunya tuh Pak. Yang ngajarin? Yang ngajarin ya tiru-tiru gitu loh Pak. Oh, rubuh gedang. Rubuh gedang, Rubuh tiru-tiru. gedang. Ikut-ikutan saja ya. Ikut-ikutan aja. Dan sekarang beliau masih ya? Masih. Sekarang bagaimana sholatnya? Ya, sholatnya ya seperti itu. Ah, maksudnya sholat seperti itu? Seperti kadang sholat, kadang enggak. Rumahnya jauh dengan tempat tinggal sekarang? Jauh. Berapa kilo? Berapa? 3 kilo nanti. Kayaknya. Telung ke 3 kilo? 3 kilo. 3 kilo ya deket lah. Itu kan kalau naik motor kan paling berapa? 2 menit saja, 5 menit saja 5 menit, 10 menit. Iya, 10 menit. Berarti ini satu kewajiban bagi Pak Tarmuji ataupun Ibu senantiasa bisa mengawal beliau untuk bisa menunaikan sholat ini begitu. Karena itu bagian dari ku anfusakum wa ahlikum naro tadi ya. Bapak tetap bisa mengawal beliau semaksimalnya. Karena beliau juga sudah sepuh dan latar belakangnya belum pernah sholat, maka semaksimalnya bisa memberikan bukan dituntunkan, maksudnya diajak kemudian diajari. Nah itu Ibu juga lakukan itu kepada orang tua Pak Tarmuji? Belum. Nah, Belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Nah ini bagian yang sekarang menjadi satu giroh kita, satu semangat kita dan azam kita, karena bagaimanapun juga beliau meskipun mertua itu juga bagian dari orang tua kita begitu. Kalau Pak Tarmuji sendiri kepada orang tua ketemu setiap kapan? Setiap hari? Enggak. Setiap hari ya, kadang ketemu kadang enggak. Kalau saya bekerja di desa saya itu ketemu terus. Oh. Kalau enggak bekerja di sana ya enggak ketemu. Beliau sudah ikut ngaji belum, Pak? Belum. Yang mertua? Mertua saya? Orang tuanya, Bapak? Belum. Oh. Belum ngaji, ikut ngaji. Apakah jauh dari tempat ngaji? Dekat. Tidak, dekat juga ya? Dekat juga. Belum pernah diajak? Belum. Oh, kenapa nggak diajak? Katanya sih belum. Katanya tuh bapak saya itu entar gitu. Oh, kenapa bapak dulu langsung iya gitu? Nggak tahu sih. Ya. Iya. Ya mungkin bisa diberikan motivasi atau semangat yang di sana bisa membuat bapak atau orang tuanya Pak Tarmuji mengaji begitu. Iya. Dan termasuk juga dari menantunya Bu Qadriah ini bisa. Nah saya usahain. Ya, dengan cara yang lemah lembut. Ya begitu. Ya, kalau Bu Qadriah sendiri ini dari pernikahan Bapak dan Ibu
sudah ada putra belum? Belum. Oh belum. Ya. Belum ada. Ya, mudah-mudahan Allah berikan putra yang nanti akan tambah meningkatkan motivasi kita untuk senantiasa menyandarkan diri pada Allah. Begitu. Dan Pak Tarmuji, selama ini kalau sebagai orang yang berlatar belakang sikap tadi, itu pernahkah ketemu gitu dengan teman-teman yang dulu? Nggak pernah. Nggak pernah. Apakah itu sudah jauh dari lingkungan Bapak? Itu? Jauh. Oh jauh ya. Jauh. Dan Bapak juga sudah tidak bagian kesana. Ya. Tidak bagian dari mereka lagi. Begitu. Termasuk orang tua. Orang tua masih sikap? Ya sekarang enggak, kadang sikap, kadang enggak. Loh, gimana itu maksudnya? Dulunya itu sikap. Sekarang tuh melihat saya itu kalau ke sana itu saya bilangin gini. Nurut. Salah nurut. Nurut. Jadi sholat Pak, kadang kalau sholat apa? Ya. Nah, berarti kan sekarang sudah tahu bahwa Pak Tarmuji atau orang tua itu menjadi nurut tatkala diberitahu oleh Pak Tarmuji. Ada yang senantiasa juweh gitu ya, juwei atau setiap kali ketemu Pak Tarmuji ini ya bilangi itu. Nah berarti ada kewajiban setiap kali. Ya Ibu, ya Bapak, saya bilangi. Nah Ibu juga. Kan Pak, wong urip ning alam jane cuma pisan ta lho Pak, kayak gitu. Ya. Tumbuk sekali-kali sholat. Nah jangan sekali-kali Pak, kata-kata saya sekali. Saya kan peringatin gitu supaya orangnya itu manut gitu loh. Iya. Sekali-kali sholat apa? Iya. Sesuai kebiasaan kan. Iya. Bakal sholat. Ya soalnya nanti kalau yang tertanam sekali-kali berarti nanti akan cuma sekali-kali begitu. Gitu. Tapi harus mancing. Ya. Baik, mudah-mudahan itu akan menjadi satu kebiasaan dari Pak Tarmuji untuk senantiasa menyampaikan kepada orang tua begitu. Dan sering-sering berkunjung orang tua agar paling aku salate ya nintara mujin pasrini wae gitu. Nah, biar tidak begitu ya. Kalau seberapa dekat Ibu dengan orang tua Pak Tarmuji? Iya dekat sih. Kalau ke sana biasanya pas keadaan apa? Atau tak dolan ini ya Bapak ya atau gimana? Sakit. Oh, hanya sakit. Jangan kalau sakit loh, Pak. Iya. Kalau Bapak saya sakit ya ke sana. Nah, apalagi itu ya. Jangan sampai kalau hanya pas sakit. Jadi dalam kondisi yang sehat pun harus senantiasa dikunjungi nih orang tua begitu. Itu. Dan kemudian kalau ke sana begitu kan ada baiknya ketika kita membawakan hadiah dalam artian bisa jadi oleh-oleh itu pasti akan mengena di hati meskipun itu juga bukan sesuatu yang bagi kita itu satu hal yang membutuhkan uang yang banyak untuk membeli oleh hal tersebut, tapi itu kan menjadi satu kehormatan untuk orang tua kita. Ternyata anak kita meskipun dia hanya membawakan buah pepaya misalnya saja, itu bagian dari perhatian kita kepada orang tua ternyata begitu. Nah kalau sekarang ini usia dari orang tua Pak Tarmuji berapa? 80 tahun. 80 tahun. Kalau Dria orang tuanya? 70. Sepuh mana? Sepuhan niki. Orang tuanya niki. Sepuh orang tua Pak Tarmuji ya. Kemudian
pernahkah juga saling berkunjung antara besan Belum dengan pernah. besan? Besan dengan besan? Belum pernah. Berarti Berkunjungnya untuk pesan Rana. berarti ketemu pas Pas ijab. pernikahan. Pas nggih. nikahan. Sampai sekarang belum lagi? Belum lagi. 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, ini bagian yang Bapak harus berikan satu momentum begitu. Jadi, Pak, yuk maaf bareng yuk neng kene, rumah makan kene utawa warung kene, bareng-bareng ada bapaknya, orang tuanya Bu Kodria dan juga orang tuanya Pak Tarmuji. Itu akan menjadi satu silaturahim yang hebat begitu, karena dampaknya akan positif sekali. Nah, ya, apakah akan mungkin rencanakan itu Pak, untuk bisa beliau bisa bertemu gitu? Apa hanya mengaku saja? Ya, insya Allah ntar ya diketemuin lah. Ntar diketemuin gitu ya. Jangan kalau hanya pas sakit gitu. Iya. Baik. Dan tentu saja ini bagian sesuatu yang sangat menarik untuk kita sebagai seorang anak dari orang tua yang hebat yang sudah membesarkan kita dan memberikan satu pelajaran hidup, kemudian menuntun ke jalan yang benar melalui Quran dan Sunnah. Dan Pak Tarmuji, sekarang ini seberapa Bapak mengerti tentang perubahan hidup yang semula tadi berdasarkan kebiasaan berbuat baik istilahnya ya, karena ada di sana merasa bahwa orang hidup itu berbuat baik cukup begitu. Tapi ternyata Bapak setelah mengenal Islam tidak cukup hanya itu, tidak hanya itu. Ternyata ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Tidak sekedar seperti mohon maaf binatang begitu, tatkala ada laki-laki dan perempuan di sana tidak ada adab, sehingga mereka kawin hanya sekedar kebutuhan biologis begitu, tanpa ada aturan yang mengikat bahwa ini yang semula haram menjadi halal begitu. Nah, sekarang sudah bisa membedakan Pak? Sudah bisa. Bagaimana menurut Bapak, lebih baik, lebih beradab yang mana antara orang yang menjadi resmi, dia menjadi halal tatkala menikah, atau dulu yang ternyata kalau belum kumpul dan belum mendapatkan anak, atau kalau ini sudah kiranya tidak cocok, tapi kan saya sudah kumpul berarti saya sudah tahu jawaban jero nuwun sewu seperti itu, dan saya bisa menentukan. Kalau Bapak sekarang merasakan bagaimana? Ya, Turan Islam lah. Begitu. Saya rasain sama yang dulu. Ya. Yang dulu itu gini, yang dulu itu. Ya baik. Saya rasakan kok tidak ada aturan. Sekarang kan saya rasakan ada aturannya. Itu saya rasakan kok. Oh, pulang Islam kan gini, aturannya kan gini, punya tanggung jawab, gitu. Punya tanggung jawab sama istri, gitu. Itu saya rasain. Iya. Saya rasain tuh punya tanggung jawab sama istri lah, sama orang tua lah. Dulunya itu ya tanggung jawab tapi enggak mantap gitu loh. Dulunya itu. Sekarang insya Allah udah mantap. Ya. Pak, dulu waktu kenalan dengan ibu ini, apakah ibu ini ya seperti ini? Maksudnya beliau sedikit bicara begitu? Ya seperti ini. Ya. Diam, kalau ndak ya diam gini. Diam itu. Kesibukannya apa Bu kalau di rumah? Nggih. Napa? Ya ngeten niki. Nyambi apa?
ke pasir. Itu loh Pak, nggak pasir itu loh Pak. Pasir. Pasir terus di nyekop pasir ini loh. Nganu di truk. Oh di truk. Di truk. Nah ini agak menarik ini. Pasir ini. Seorang perempuan nyekop pasir. Nyekop pasir di truk. Naikkan di truk. Orangnya ini. Bapak bangga? Ya nggak bangga sih, saya juga ikut. Oh gitu. Ikut. Kalau nggak ada kerjaan, orang kalau nggak ada yang nemui saya, nggak ada kerjaan itu saya ikut nyekrop sama dia. Itu sama-sama nyekrop. Kalau di truk itu. Gitu. Gotong royong nyekrop. Dan itu dapat uang Bu, dapat upah begitu Bu? Dapat sih. Dapat. Ya, dan itu tidak ibu sendiri yang perempuan? Yang Enggak, perempuan lain banyak. Oh karena sudah menjadi kebiasaan orang sana begitu ya? Sama-sama. Kadang-kadang orang-orang itu 20, 15, kadang 6 gitu. Boleh tahu Bu, dapat berapa begitu? Kadang ya 10.000, kadang 10.000 itu berapa? Satu kali. Satu kali. Maksudnya satu kali mana? Satu kali satu Truk. Satu truk. Iya. Tapi satu truk itu tidak ibu sendiri kan? Bu. Berapa orang Bu? Ada ya kadang ya 10, kadang 12 ngaten. Oh, berapa lama? 1,5 jam kadang. 1,5 jam 10.000. Iya. Ya. Ya ini bagian yang Bapak juga pikirkan ini ya, karena memang ketika orang bekerja di sana mengandalkan kekuatan otot itu adalah bagian laki-laki biasanya begitu. Tidak lazim lah begitu seorang perempuan begitu. Maka mulai sekarang juga perlu dipikirkan ketika kita bisa mandiri untuk memiliki usaha begitu. Kalau orang yang ada di sana biasanya memiliki usaha apa Pak? Ternak? Ya ternak. Iya ternak. Ternak. Ya, ternak. sapi. Sapi begitu. Punya sapi? Punya. Berapa? 2. Kambingnya? Tidak punya. Nggak punya. Tidak punya kambing. Ya, kalau sehari ini merumput mulai jam berapa ini? Jam 6 lah. Jam 6 sampai jam? Jam 7 udah nyampe. Itu cukup untuk satu hari? Untuk makan satu hari. Ya. Kalau keseharian Bapak kerjanya di apa? Di pertanian itu di sawah itu. Oh, maksudnya pertanian ini Bapak sebagai petani begitu ya, sebagai petani. Buruh tani. Ya. Baik Pak, mungkin di akhir acara ini bisa disampaikan Pak. Pesankan kepada orang-orang yang saat ini sedang menonton Bapak yang dulu memiliki satu keteguhan untuk memegang falsafah hidup sikap tadi yang notabene memang bagus, tapi di sisi lain kan secara agama ternyata di sana sudah menyalahi aturan begitu dari sisi pernikahan, kemudian tidak melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Silahkan dipesankan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menonton. Silahkan Pak. Saudara sekalian, itu beda. Tetap semangat, namanya dapat hidayah dari Allah itu ya ginilah. Dulunya itu saya itu kepercayaan masih kurang. Sekarang udah lengkap lah di masuk Islam ini. Pemirsa, ayo bareng-bareng tuh mengenal hidayah tuntunan itu harus dijaga. Itu aja Pak. Ya, jadi disampaikan tadi bahwa kita tidak hanya puas dengan kehidupan habluminanasnya ya, baik kepada sesama, tapi di sisi lain kita mengabaikan bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah nantinya.
tentu saja dengan sholat dan tadi hal-hal yang tidak terkait dengan aturan manusia, yakni menikah asal sama senang sama senang dan sebagainya, itu bagian yang tidak ada benarnya begitu. Mudah-mudahan ini Bapak menjadi selalu istiqomah untuk belajar Quran dan Sunnah bersama Ibu Qadriah, dan jangan lupa tadi bisa secara lemah lembut menyampaikan kepada orang tua begitu, dan senantiasa bisa berkunjung datang ke rumah orang tua tidak tatkala hanya sakit begitu, termasuk juga agar orang tua bisa saling bersilaturahmi. Terima kasih. Salam untuk keluarga yang mengaji di wilayah Blora Kradenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian hikmah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hasanah keilmuan di dalamnya. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.